Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Haja Yuliani pada mata pelajaran matematika pokok bahasan bilangan. Nah, jangan lupa beri like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ayo kita belajar bersama tentang bilangan. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Suatu bilangan memiliki yang namanya simbol atau lambang. Simbol ini kita sebut dengan angka. Bilangan juga merupakan angka yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Nah, bilangan banyak jenisnya. Antara lain ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, dan masih banyak bilangan. Ayo, mari kita sama-sama bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing bilangan tersebut. Jenis-jenis bilangan antara lain bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Bilangan asli juga sering disebut dengan bilangan bulat positif. Angka yang termasuk bilangan asli adalah dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya hingga tak terhingga. Sedangkan bilangan cacah adalah gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Sehingga bilangan asli adalah bilangan bulat dari 0 ke bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan hingga tak terhingga. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan juga bilangan 0. Operasi pada matematika yang sering digunakan merupakan variasi dari bilangan bulat. Setiap bilangan bulat memiliki lawan sendiri. Misalnya, bilangan 5 memiliki lawan negatif 5 dan sebagainya. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi 2, yaitu bilangan bulat genap dan bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat genap merupakan bilangan yang bisa dibagi 2. Contoh, bilangan bulat genap adalah negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan masih banyak lagi bilangan genap yang lainnya. Adapun bilangan bulat ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2 atau saat dibagi akan bersisa. Contohnya adalah negatif 7, negatif 5, negatif 3,
negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan masih banyak bilangan ganjil lainnya. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Misalnya angka 3 yang faktor pembaginya hanya ada 1 dan 3. Atau bilangan 5 yang faktor pembaginya 1 dan 3. Sedangkan bilangan 4 bukan bilangan prima karena faktor pembaginya 1, 2, dan 4. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu memahami bilangan bulat, pengertian dari bilangan bulat, dan membandingkan serta mengurutkan bilangan bulat. Nah, pengertian bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan nol, dan lawan dari bilangan asli yang juga lazim disebut dengan bilangan bulat negatif. Membandingkan bilangan bulat dengan dua cara. Yang pertama, dengan garis bilangan. Membandingkan bilangan bulat dengan garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kalau dilihat pada garis bilangan, 5 terletak lebih kanan dibanding minus 5. Artinya 5 nilainya lebih besar dari minus 5. Yang kedua, dengan menggunakan ketentuan atau membatasi bilangan bulat. Ketentuan dalam membandingkan nilai bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan positif banding bilangan positif, langsung lihat nilai bilangannya. Makin besar bilangannya, makin besar pula nilainya. Yang kedua, jika angka 0 banding bilangan positif, angka 0 selalu kurang dari bilangan positif. Yang ketiga, jika angka 0 banding bilangan negatif, angka 0 selalu lebih dari bilangan negatif. Dan jika bilangan positif banding bilangan negatif dan sebaliknya, bilangan positif selalu lebih dari bilangan negatif. 5. Jika bilangan negatif banding bilangan negatif, langsung lihat nilai bilangannya. Makin besar bilangannya, makin kecil nilainya. Nah, selain digunakan untuk membandingkan, ketentuan tadi juga bisa kita gunakan untuk mengurutkan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Urutkan bilangan bulat tersebut dari yang terkecil sampai terbesar.
semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka semakin kecil nilainya. Semakin besar angka pada bilangan bulat positif, maka semakin besar juga nilainya. 0 nilainya lebih besar dari bilangan negatif dan lebih kecil nilainya dari bilangan positif. Maka jawabannya adalah negatif 6, negatif 4, negatif 3, 0, 1, 6, 7, 11. Negatif 6 adalah nilai yang terkecil, sedangkan 11 adalah nilai yang terbesar. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan faktor persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK. Operasi hitung bilangan bulat. Apa saja operasi hitung bilangan bulat? Bilangan bulat dapat dihitung dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi penjumlahan, dua bilangan bulat atau lebih. Jika kedua bilangan bulat berada sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya menggunakan tanda yang sama dengan kedua bilangan yang ditambahkan. Contoh, 5 tambah 6 sama dengan 11, negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Jika kedua bilangan bertanda berlawanan, salah satu positif dan yang lainnya negatif, kurangi bilangan yang bernilai lebih besar dari sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat identitas. Sifat-sifat operasi hitung. Sifat tertutup disebut sebagai sifat tertutup. Penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Bentuk matematikanya adalah sebagai berikut. A tambah B sama dengan C menjadi bilangan bulat. Contoh, 3 tambah 8 sama dengan 11, berarti 3, 8, dan 11 adalah bilangan bulat. Sifat komutatif. Pengertian dari sifat ini adalah sifat pertukaran dengan kedua ruas dengan hasil yang sama. Rumus sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Sifat komutatif hanya bisa digunakan dalam operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Sedangkan pada pengurangan dan pembagian tidak bisa. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga pengelompokan yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ketika diberikan soal, mungkin terlihat ada dua bilangan yang diberi kurung alias
identitas di dalam tanda kurung. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif, yang berarti pengelompokan. Jika dituliskan dalam rumusnya adalah seperti berikut. Buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Dan contohnya adalah buka kurung 4 tambah 7 tutup kurung tambah 2 sama dengan 4 tambah buka kurung 7 tambah 2 tutup kurung. Sehingga kedua sisi menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 13. Sifat identitas. Sifat identitas terhadap penjumlahan sering terlupakan. Ternyata ada sifat identitas yang kadang membuat banyak orang kebingungan. Ciri khas dari sifat identitas ini adalah penjumlahan dengan bilangan 0. Disebut sebagai sifat identitas. Karena bilangan apapun yang akan dijumlahkan dengan 0, hasilnya akan tetap. Bisa dilihat dalam bentuk matematikanya, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Contohnya, 35 tambah 0 sama dengan 35. Dan 0 ditambah 35 sama dengan 35. Contoh berikutnya, negatif 49 tambah 0 sama dengan negatif 49. Dan 0 ditambah negatif 49 sama dengan 49. Mari kita belajar bersama melakukan operasi hitung pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Mari kita belajar bersama. Nah, perhatikan langkah-langkah operasi penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, buatlah garis bilangan. Kedua, buatlah garis 1. Tarik garis dari angka 0 sepanjang 2 satuan. 3. Buatlah garis kedua. Tarik garis dari akhir garis 1 sepanjang 3 satuan. Keempat, buat garis ketiga. Tarik garis dari angka 0 hingga akhir garis kedua. 5. Hasil penjumlahan ditunjukkan oleh garis ketiga. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk operasi pengurangan dengan menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buatlah garis bilangan. Kedua, buat garis 1. Tarik garis dari angka 0 ke kanan sepanjang 4 satuan. Ketiga, buat garis kedua. Tarik garis kiri dari akhir garis 1 sepanjang 6 satuan. 4. Buatlah garis ketiga. Tarik garis dari angka 0 hingga akhir garis kedua. 5. Hasil pengurangan ditunjukkan oleh garis ketiga.
4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi perkalian dan bagian pada bilangan bulat. Beberapa sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. 1. Sifat tertutup. 2. Sifat komutatif. 3. Sifat asosiatif. 4. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 5. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 6. Memiliki elemen identitas. Sifat tertutup. Sifat tertutup merupakan salah satu sifat operasi penjumlahan bilangan bulat, di mana sifat ini juga dapat ditemukan dalam operasi perkalian. Pada operasi perkalian, sifat tertutup maknanya setiap perkalian pada bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Hal ini dapat dinyatakan dengan untuk setiap bilangan bulat P dan Q akan berlaku P kali Q sama dengan R, di mana R juga merupakan bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelas mengenai sifat tertutup pada operasi perkalian bilangan bulat, bisa kita perhatikan soal berikut. Contoh, 2 kali 7 sama dengan 14, di mana 2 dan 7 yang kita ketahui merupakan bilangan bulat. Begitu pula dengan 14 juga merupakan bilangan bulat. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran pada operasi perkalian yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya, sehingga hal tersebut dapat dituliskan untuk setiap bilangan P dan Q akan selalu berlaku P kali Q sama dengan Q kali P. Contoh, 6 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 6 sama dengan 24. Maka kedua ruas sama-sama menghasilkan hasil negatif 24. Seterusnya sifat asosiatif terhadap perkalian atau pengelompokan. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P dan Q maupun R akan selalu berlaku buka kurung P kali Q tutup kurung dikali R sama dengan P dikali buka kurung Q kali R tutup kurung. Nah, untuk lebih mempermudah mempelajari tentang pemahaman soal pada sifat asosiatif atau pengelompokan, mari kita coba simak contoh soal berikut ini. A. 3 kali buka kurung negatif 5 kali 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 dikali negatif 5 tutup kurung tutup lagi kali 2 sama dengan negatif 30. B. Buka kurung negatif 4 dikali 6 tutup kurung kali 3 sama dengan negatif 4 kali buka kurung 6 kali 3 tutup kurung sama dengan
72. Nah, masih ingat bukan pada penjumlahan? Tanda kurung adalah menyatakan suatu pengelompokan atau sifat asosiatif pada perkalian. Mari kita lanjutkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Pada sifat ini dinyatakan bahwa untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku Fischl. Buka kurung Q tambah R tutup kurung sama dengan buka kurung P kali Q tutup kurung tambah buka kurung P kali R tutup kurung. Nah, untuk lebih jelas tentang sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan pada operasi perkalian bilangan bulat, bisa kita lihat contoh berikut ini. 4 kali buka kurung 5 tambah negatif 3 tutup kurung sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Bisa juga diselesaikan dengan buka kurung 4 dikali 5 tutup kurung tambah buka kurung lagi 4 kali, untuk memisahkan tanda kali dengan negatif 3 maka kita gunakan tanda kurung di 4 kali negatif 3 tutup kurung tutup lagi sama dengan 20 tambah buka kurung negatif 12 tutup kurung sama dengan 8. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada sifat ini dinyatakan dengan untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku Fischl buka kurung Q dikurang R tutup kurung sama dengan buka kurung P kali Q tutup kurung kurang buka kurung P kali R tutup kurung. Nah, untuk lebih jelas tentang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan pada operasi perkalian bilangan bulat, bisa kita simak contoh soal berikut ini. 3 kali buka kurung 7 dikurang buka kurung negatif 6 tutup kurung sama dengan 3 dikali 13 sama dengan 39. Nah, bisa juga diselesaikan dengan buka kurung 3 kali 7 tutup kurung kurang buka kurung 3 dikali buka kurung lagi untuk memisahkan tanda kali dengan negatif 6 tutup kurung sama dengan 21 dikurang buka kurung negatif 18. Karena di sana ada tanda kurang dan negatif, maka dibuka kurung sama dengan 21 tambah 18 sama dengan 39. Jadi 3 dikali buka kurung 7 dikurang buka kurung negatif 6 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 7 tutup kurung buka kurung 3 kali buka kurung negatif 6 tutup kurung sama dengan 39. Nah, selanjutnya mempunyai elemen identitas. Nah, bilangan 1 merupakan elemen identitas pada perkalian.
Makanya apabila sembarang bilangan bulat jika dikalikan dengan angka 1, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Hal tersebut dapat dinyatakan untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P kali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P. Mari kita simak contoh berikut. A. 13 kali 1 sama dengan 13 atau 1 kali 13 sama dengan 13. Contoh B. 34 dikali 1 sama dengan 34 atau 1 kali 34 sama dengan 34. Nah, demikian sedikit uraian tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat.